Widya Senat. Ini dari moderator yang telah kesempatan pada kami. Bapak Ibu sekalian, kami mencoba menyimak dan mendengar apa yang disampaikan tadi. Perlu kami sampaikan bahwa kami di sini yang hadir memang sesuai dengan permintaan dari panitia untuk dapat menyampaikan beberapa hal. Secara umum itu adalah mengenai implikasi penegrian PNS yang kami sampaikan kepada kami. Kemudian barangkali juga nanti dari teman-teman yang lain, kalau ini fokusnya tadi kan setelah dibuka baru kelihatan fokusnya di mana. Nah, terus saya mungkin tidak sepenuhnya mewakili Menpan, ya, karena kami dari lembaga yang berbeda sudah tahu juga sebagainya bagaimana proses penegrian pada waktu itu. Jadi kalau boleh kami sampaikan nanti dibantu oleh beberapa pakar-pakar mengenai masalah kepegawaian. Jadi tidak hanya dari kami. Pertama-tama kami menyampaikan bahwa kalau dari sisi katakan sebagai manajemen pemerintahan, ataupun manajemen secara umum, salah satunya organisasi, itu setidaknya ada 4 aspek yang kami sampaikan. Pertama, kalau dari sisi sudut pandang pemerintahan, bahwa pertama adalah lembaga atau wadahnya. Nah, setelah itu wadahnya ada, baru diisi oleh orang-orangnya, kepegawaian atau SDM misalnya, manajemen SDM. Setelah itu kita buat suatu sistem prosedur atau bisnis proses, ya, termasuk di dalamnya penggunaan teknologi informasi. Nah, kemudian yang keempat dan jangan sampai dilupakan adalah monitoring evaluasi atau yang dikenal sebagai akuntabilitas. Nah, 4 aspek ini disebutkan sebagai manajemen yang baik atau pendayagunaan aparatur negara. Nah, dan siklusnya seperti tadi. Jadi kalau Bapak Ibu, nah sekarang penegrian itu berarti menjadi negeri. Tadi Pak Herman sudah sampaikan bahwa sebenarnya jadi PNS sudah nggak enak sebenarnya. Terus kami sudah bertahun-tahun jadi PNS, itu merasa, tapi heran juga masyarakat kok masih pengen sekali menjadi PNS gitu kan. Terutama untuk yang rekrutmen baru ya, rekrutmen baru itu berapa juta orang lulusan yang ingin menjadi PNS. Ini rekrutmen secara umum. Heran juga, padahal PNS itu sering dihujat, kerjanya nggak benar, akuntabilitasnya payah, ya. Lembaganya terlalu gemuk. Nah, dari pendekatan lembaga itu mempunyai banyak sekali, pegawainya juga banyak sekali, tapi banyak yang nganggur, baca koran dan macam. Ini kan image-nya itu jelek sebenarnya. Nah, dari sisi ini sebenarnya kita memperbaiki, kalau pendidikan memperbaiki keempat aspek ini. Kita ingin lembaganya itu organisasi yang bagus, ya. Organisasi tidak asal-asalan, tidak asal bentuk. Kemudian pegawainya juga kompeten, artinya memenuhi syarat sesuai the right man in the right place. Kemudian sistem prosedur juga jangan berbelit-belit sehingga peran masyarakat itu tidak disusahkan, dimudahkan masyarakat itu. Nah, yang terakhir yang tidak kalah pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas ini kalau Bapak Ibu mendalami itu kan, ini secara umum saja bahwa bekerja itu harus mempunyai indikator, mempunyai target-target dan diukur. Kalau kita berjanji di awal tahun seperti sekarang misalnya, kita buat satu rencana kerja, rencana strategis, ini menghasilkan 10 kebijakan. Ternyata di akhir tahun, di Desember itu tidak tercapai, itu ada juga. Kalau sekarang nggak bisa menyatakan kami sudah bekerja dengan baik, sudah tidak bisa lagi pemerintah berkata demikian. Nah, jadi sistem ini harus jalan. Ya. Sistem ini harus jalan. Kita menginginkan kalau itu masuk dalam birokrasi pemerintahan, 4 aspek inilah yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian aspek pertama, kelembagaan. Nah, kelembagaan ini katakan kalau dari sisi ini adalah penegrian. Kita lihat kebijakan atau peraturan yang ada. Kalau kami mempelajari, terus yang namanya penegrian itu baru muncul tahun 2014 secara peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu boleh dilihat, dikaji apakah ada di Undang-Undang 20 tahun 2003, apakah ada di Undang 12 tahun 2012, apakah ada di PP 4 tahun 2014. Yang ada di Permen
Dikbud nomor 17 tahun 2014. Nah, ini saya lihat dari sisi kebijakan, policy, ya. Nah, policy ini kita bisa lihat, policy itu ada tingkatan-tingkatannya. Tadi sudah kita trace, ya, undang-undang tingkatannya antara pemerintah dan DPR. Kita sama-sama berdiskusi, kita tanyakan, adakah komitmen dari pemerintah dan DPR untuk penegrian? Secara peraturan polisi tidak ada yang tertulis. Bisa dilihat di Undang-Undang 20 untuk Undang-Undang 12. Nah, kemudian di bawahnya di PP. Apakah ada di PP menyebutkan penegrian? Tidak pernah ada. Nah, kami justru prihatin kenapa yang masalah seperti ini tidak masuk dalam komitmen atau kebijakan pemerintah yang begini. Kalau Kemendikbud tentu kita gampang tunjuk menteri yang salah atau menterinya kurang tepat. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan pemerintahan, harusnya komitmen itu terwujud ya minimal mulai dari undang-undangnya. Nah, ini seolah-olah masalah penegrian masuk dalam masalah teknis. Apalagi kalau Bapak Ibu teliti di Permendikbud 17 tahun 2014, itu hanya masalah pendirian. Padahal namanya organisasi itu dari pendirian, pengubahan dan pembubaran atau penghapusan. Ini berlaku untuk semua ya, bukan untuk PTS maupun PTN. Semuanya berlaku. Jadi dari sisi ini kami bisa menyatakan dan ini perlu disempurnakan karena Bapak Ibu tentu memerlukan suatu landasan. Jadi kalau Pak Imam menyatakan sistemik. Nah, sistemik ini harus kita perhatikan. Jadi secara sistemik komitmennya itu kurang. Menempatkan masalah penelitian pada masalah-masalah teknis dan hanya pendirian saja. Nah, Bapak Ibu boleh melihat PP 4 2014 itu mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan pendidikan perguruan tinggi. Itu ada perbedaan. Kami kebetulan ikut berdiskusi di ikut itu apa bedanya penyelenggaraan dan pengelolaan. Kalau kita bicara penyelenggaraan pendidikan tinggi, pendidikan tinggi bukan bagian dari jenjang pendidikan. Ya, jenjang pendidikan yang berlanjut terus menerus. Nah, terakhir kami pernah mendapat informasi dari Ristek bahwa itu akan berkaitan, misalnya dari anak didik, peserta didik, bahwa nanti yang SMA itu yang setelah SLTA itu akan menyambung datanya itu masuk di pendidikan tinggi. Selama itu dipisahkan. Kewenangan dasar dan menengah itu ada di daerah, sementara tinggi ada di pusat. Kita harus memasakkan ini tidak connect sehingga masyarakat yang berhak atas pendidikan yang layak untuk Undang-Undang 45 itu tidak tertampung. Nah, tapi sekarang sudah ada upaya dari Ristek untuk minimal menyambung datanya, pangkalan datanya yang kami masalah kebijakan ke depannya. Nah, jadi Bapak Ibu ini kembali ke masalah penegrian. Kami melihat ini memang perlu diselesaikan, disempurnakan juga sehingga tidak sifatnya ujuk-ujuk. Tentu kita tidak mau sifatnya ujuk-ujuk juga kan. Karena tadi kalau alternatif, misalnya alternatif demo kan tidak diambil. Nah, kita juga silakan bergabah begitu. Tentu harus kita lihat peraturan undang-undangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini tentu menjadi perhatian kita. Kalau kita kaitkan misalnya nanti mengenai ASN, mungkin Bu Ira bisa Pak KSN tambahkan Pak Sofyan, ya juga teman-teman dari SDM, dari ada bukan dari SDM, tidak menjadi pembicaraan di SDM seharusnya ada juga diajarkan di SDM, jadi nggak apa-apa itu tidak masalah. Jadi ASN ini, kalau Bapak Ibu yang boleh dikatakan masalah hukum itu berbeda dengan yang ada saat ini, ya. Apalagi masalah eselonisasi jabatan itu boleh nanti ke depan tidak akan ada lagi namanya eselon. Jadi nanti seorang pegawai itu akan dinilai kompetensi bagaimana dia bekerja dengan baik atau tidak. Sesuatu bisa berubah. Nah, jadi rekrutmen pegawai itu diinginkan tidak sama dengan yang lalu ya. Jadi proses rekrutmen sampai pembinaan pola karir saya lebih dari 20 tahun sebagai PNS. Tentu pada waktu saya jadi CPNS saya berharap saya akan
memperoleh kesempatan menduduki jabatan. Tapi sampai saat ini ya seperti ini saja. Jadi perjuangan lebih 20 tahun dengan kondisi terbaik. Ya kalau sistem yang dulu kan DD3 ini baik terus, kebetulan saya baik terus. Jadi alhamdulillah dan kesempatan itu ada. Nah, tentu harapan seperti itu nanti di ASN berubah. Tidak lagi akan berdasarkan kalau dulu namanya pola karirnya akan berubah ya. Harapan 4 tahun saya naik pangkat, kemudian saya ada kesempatan untuk menambah wawasan, pendidikan. Nah, saya mengumpulkan kurikulum dari sana sini. Nah, seperti ini harapan Bapak Ibu jangan kaget kalau di ASN tidak begitu. Manajemennya nanti tidak begitu. Jadi bisa nanti ujung-ujung nanti bisa punya kesempatan kalau Bapak Ibu berprestasi luar biasa itu akan menjadi atau menduduki jabatan tertentu. Ini bicaranya PNS ya, bukan P3K karena P3K kan bukan satu opsi ya. Jadi kemudian nanti juga dalam kompensasinya itu juga akan berbeda ya masalahnya. Jabatan-jabatan juga, nah nanti ada JPT, ada jabatan fungsional dan jabatan administrasi. Nah sekarang Bapak Ibu bisa lihat PTN perguruan tinggi negeri mana yang bedanya, fungsionalnya atau administrasinya atau strukturalnya, boleh dicek. Nah fungsional tentu, fungsional itu dosennya. Dosennya ini tentu nanti akan connect kalau Bapak Ibu memang dalam proses rekrutmennya. Jadi yang disebut sebagai penetapan status pegawainya itu akan mengacu pada bagaimana rekrutmen akan dilakukan. Rekrutmen pegawai itu, Bapak Ibu kan statusnya sekarang bukan yang sebagian PNS, tentu akan mempunyai harapan untuk menjadi PNS. Nah ini melalui satu proses. Nah jadi nanti secara detail Bapak Ibu boleh berdiskusi dan sini banyak pakar-pakarnya bagaimana itu bisa ditampung. Nah pengecualian seperti honorer, kemudian satu lagi mengenai sekretaris desa ya, sekdes ya. Nah ini perlu kami sampaikan. Pertama sekdes itu adalah karena amanat Undang-Undang 32 dan sekarang Undang-Undang 3 itu konsekuensi dari undang-undang. Saya bilang simpelnya begitu. Sehingga mereka menuntut karena undang-undangnya sudah menyatakan demikian. Nah, mengenai honorer ini kurang lebih bisa digambarkan seperti ini, bahwa pemerintah terus terang instansi pemerintah itu kurang pegawai untuk melaksanakan tugas-tugas, apalagi tugas-tugas yang bersifat teknis, sehingga dibutuhkan orang-orang. Nah, pada waktu itu tidak tertampung untuk itu, tidak tertampung menjadi PNS-nya. Ini kasus bukan pemberian, tapi kasus bagaimana saya memberikan kekurangan pegawai, sehingga mereka dibayar honorer, dibayar melalui anggaran pemerintah, baik APBN maupun APBD. Nanti bisa ditanya dari keuangan, apakah boleh APBN dan APBD itu digunakan seperti itu. Nah, jadi kebijakan honorer ini akan sebenarnya meluruskan sesuatu yang tidak benar. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kasus penegrian, kalau ini dikecualikan, tentu kita harus membuat kriteria argumen yang lebih pas. Saya tidak bisa mengatakan boleh jadi boleh tidak, tapi nanti dilihat dulu apa argumennya. Nah, sementara itu, kalau Bapak Ibu lihat di kebijakan, karena ini kan kebijakan tadi kan kebijakan dan implikasinya. Sementara itu kebijakan sampai saat ini belum ada yang mengatur demikian. Artinya belum ada yang mengatur pengecualian. Nah, itu Bapak Ibu sudah paham mengenai itu. Nah, kalau ini ada inisiatif usulan untuk melakukan pengecualian, tentu harus ada alasan seperti tadi. Ya. Bukan berarti saya menyarankan masuk dalam undang-undang atau Bapak Ibu, saya dibayar oleh APBN, APBD, bukan seperti itu. Tapi apa sebenarnya? Apa yang jadi urgensi dari keberadaan Bapak Ibu yang selama ini sebagai PTS sudah mengabdi sekian tahun, kemudian tiba-tiba tidak bisa. Saya melihat seperti itu justru yang sisi pentingnya.
Kenapa tidak bisa? Nah, tentu juga nanti dikaitkan dengan proses rekrutmen yang berbeda dengan rekrutmen PNS yang biasa. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Pak